Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya pada materi fikih dengan guru bidang studi Sarjuni. Selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran fikih, yaitu konsep fikih dalam Islam. Kemudian sebelum kita mengetahui lebih lanjut atau melanjutkan pembelajaran kita, tentu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Pertama, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian syariah dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup syariah dengan benar. Dan yang ketiga, melalui pendalaman materi, diharapkan siswa dapat mencontohkan syariah dengan benar. Kemudian sebelum mempelajari lebih lanjut, tentu kita akan mencoba untuk menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Kajian fikih yang terdiri dari syariah, ibadah, dan fikih. Syariah membahas kepada dua hal tentang konsep syariah Islam. Kemudian yang kedua, tujuan dan prinsip syariah. Dan ibadah akan membahas di dalamnya dua hal, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Sedangkan fikih akan membahas di dalamnya adalah tata pelaksanaan ibadah itu sendiri. Secara etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab, yakni faqiha yafqahu fikhan atau fikhun, yang berarti ilmun wa fahmun, yaitu pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu secara terperinci. Kemudian, fikih juga memiliki makna pemahaman terhadap dalil-dalil hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, fikih secara terminologi atau istilah. Definisi fikih menurut ulama adalah pemahaman tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Nah, apa yang menjadi sumber hukum Islam? Yang pertama Al-Quran. Sumber yang kedua adalah Al-Hadis. Sumber yang ketiga adalah ijma'. Dan sumber yang keempat adalah qiyas. Nah, kemudian apa yang menjadi objek fikih? Objek fikih amaliyah mukallaf ditinjau dari segi hukum syarak, seperti amaliyah perkataan, amaliyah perbuatan, amaliyah ibadah, dan amaliyah muamalah. Kemudian bahasan selanjutnya adalah macam-macam hukum taklifi. Tentu kita harus terlebih dahulu
mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum taklifi. Hukum taklifi adalah dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perintah, larangan, atau pilihan. Nah, macam-macam hukum taklifi ada 5, yaitu ijab atau wajib, an-nadb atau sunnah, yang ketiga ada tahrim atau haram, yang keempat karohah atau makruh, yang kelima adalah ibahah atau mubah. Selanjutnya, pembagian fikih. Pembagian fikih itu yang pertama, hukum mengenai ibadah, misalnya sholat. Yang kedua, hukum mengenai muamalah, misalnya jual beli. Yang ketiga, hukum mengenai keluarga, misalnya nikah. Yang keempat, hukum mengenai jinayah dan hudud, misalnya larangan membunuh dan berzina. Kemudian, hukum mengenai peradilan, misalnya hakim. Yang keenam, hukum mengenai pemerintahan, misalnya Quran surat yang keempat ayat 59. Yang ketujuh, hukum antar negara, misalnya Quran surat 49 ayat 13. Kedelapan, hukum mengenai akhlak atau adab, misalnya adab kepada orang tua, guru, dan orang lain. Kemudian, apa yang menjadi langkah-langkah dalam memahami syariah? Ada 2 langkah, setidaknya ada 2 langkah secara garis besar, yaitu mengetahui konsep syariah Islam, yang kedua mengetahui tujuan dan prinsip syariah. Nah, setelah itu barulah kita mencari pengertian syariah. Yang pertama, apa pengertian syariah secara bahasa? Yaitu toriku yatruku torikon. Toriko yatruku torikon, yang berarti jalan. Ulangi, pengertian secara bahasa yaitu toriko yatruku torikon, yang berarti jalan. Kemudian pengertian secara istilah yaitu syariah, yang berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Yang kedua, pengertian syariah yakni agama jalan yang lurus atau thoriqatul mustaqimah. Dan yang ketiga yakni agama yang benar. Nah, secara lebih umumnya atau lebih mendetailnya adalah pengertian syariah adalah pengertian ini dapat dipahami bahwa sumber mata air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara kehidupannya. Sedangkan agama yang benar juga merupakan kebutuhan pokok manusia yang membawa kepada keselamatan dan kebaikan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian secara bahasa. Kemudian pengertian secara umum. Pengertian syariah secara umum ialah syariah Islam ialah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk individual untuk taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa yang menjadi maqasid syariah atau tujuan syariah? Tujuan syariah secara umum itu yakni mewujudkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari keburukan. Nah, kemudian maqasid syariah secara khusus. Ada beberapa hal. Yang pertama, untuk memelihara agama atau hifzuddin atau hifzu ad-din. Yang kedua, memelihara jiwa, hifzu an-nafs. Yang ketiga, memelihara akal, hifzul akal. Memelihara keturunan atau hifzul nasl. Dan yang selanjutnya adalah memelihara harta atau hifzul mal. Kemudian
apa yang menjadi prinsip syariah. Nah, ini nanti akan membedakan antara prinsip syariah dan prinsip fikih. Nah, syariah itu memiliki prinsip yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, syariah itu hukumnya bersifat pasti atau qat'i. Dan yang ketiga, prinsip syariah adalah hukum syariah hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Dan selanjutnya adalah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Nah, tadi adalah prinsip syariah. Sekarang menjadi perbedaan fikih dan syariah. Seperti tadi katakan bahwa prinsip syariah itu ada beberapa, dan ada prinsip fikih itu ada beberapa. Yang pertama adalah prinsip syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan para ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Dan syariah yang kedua adalah hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sedangkan fikih hukumnya bersifat dzanni atau dugaan. Dan perbedaan yang ketiga adalah hukum syariah hanya satu, yakni universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Nah, kemudian yang syariah tadi adalah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Yang sedangkan fikih adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan hukum dan pelaksanaan hukum. Kemudian selanjutnya adalah kita akan lebih dahulu, sebelum kita membahas lebih lanjut pelajaran fikih, tentu kita harus tahu bagaimana sejarah perkembangan fikih dari masa ke masa. Tentu yang pertama, fikih itu dari masa periode Rasulullah atau yang dikenal dengan risalah. Pada periode Rasulullah atau risalah ini ditandai dengan persoalan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian pada periode ini juga di Makkah ditandai dengan ayat-ayat yang turun itu tentang akidah. Dan periode Madinah, ayat-ayat yang turun itu berkaitan dengan tentang hukum. Kemudian pada periode kedua ada periode sahabat, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah. Tandai dengan berdirinya madrasah Ahlul Hadis, yaitu di Mekah dan Madinah. Dan kemudian madrasah Ahlul Ra'yi, yaitu yang bertempat di Irak, Mesir, dan Yaman. Selanjutnya, periode keemasan pada masa Abbasiyah. Pada periode keemasan ditandai dengan lahirnya mazhab fikih dan kitab fikih. Kemudian periode kemunduran. Periode ini ditandai dengan tidak ada ijtihad dan terjadinya pergeseran merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah menjadi merujuk kepada kitab-kitab fikih. Nah, demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita dapat dipahami dengan benar. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.